sekarang kita masih ada di Museum Sultan Mahmud Badarudin 2 ya? Ya. Nah, di sebelah kita sudah ada tour guide-nya yaitu Bapak Abi Sofyan ini. Kalau terkait masalah sejarah, Pak, ini dulunya rumah sultan atau bangunan apa, Pak, dulunya? Ini dulu sebenarnya rumah residen Belanda. Kalau orang tua bilang ini rumah Tuan Besak. Nah, rumah ini dibangun setelah Sultan diasing ke Ternate tahun 1821, 1823 dibangunlah rumah ini, 1825 selesai 2 tahun. Dari rumah inilah Belanda merentah Sumbaksel, Lampung, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung. Kami tadi kan masuk ke dalam museum ya Pak. Nah, dan kami tadi nemu ke lukisan perempuan. Kalau boleh tahu itu perempuan itu siapa, Pak? Itulah Ratu Sinuhun yang membuat hukum simbur cahaya. Ya, simbur cahaya itu artinya bahasa Palembang siraman cahaya. Tadi kan Bapak ngomong ini dulunya rumah residen. Sudah rumah residen diambil alih oleh Sultan, Cak itu? Berdasarkan Kepresiden RI nomor 063 tahun 1984, beliau diangkat sebagai pahlawan nasional. Di situ kami juga tadi nyingok kamar, Pak. Ada kamar, ada juga tempat duduk. Itu dulunya kamar siapa? Yang kamar itu sebenarnya baru dibuat. Itu kamar pengantin, ada tempat duduk itu. Tempat duduk itu tempat duduk pengantin. Tadi juga wanita nyingok ada baju tradisional Sumatera Selatan atau Palembang itu, Pak. Ada yang tertutup betinonya, Pak. Yang lanangnya ada yang kebuka tadi. Iya. Itulah pakaian namanya di sini, pakaian itu aisan gede yang terbuka tadi. Lanangnya Jawa, betina Palembang. Betina tadi pakaian betina pakaian Jawa juga. Sebelahnya itu pakaian di zaman Cinghu. Laki-laki tertutup, perempuan tertutup. Itu Pak Sangkong. Namanya bahasa Cina Pak itu 8, Sangkong itu wali. Mengenai bangunan museum ini Pak, ada perubahan dari dulu atau masih kayak inilah? Ya kalau bentuknya sama macam inilah. Ini Pak, untuk keperawatan peninggalan-peninggalan sejarah itu seperti apa Pak? Rasanya tidak banyak lagi yang nak dirawat. Karena yang penting macam batu-batu prasasti kita jaga supaya kaca yang untuk bungkusnya pitringnya itu bagus kan, supaya orang tahu. Kalau masalah pengunjung, Pak, Cak Mano rame dak, Pak? Terus kalau bukanya ini museum ini bukanya tiap hari apa, Pak? Kita kalau hari Senin itu jam 1 pagi-pagi pembersihan dan sebagainya. Kalau hari biasa jam 8 antara 9 itu. Peninggalan-peninggalan sejarahnya ini Pak, kira-kira ada berapa yang ada di museum ini? Yang di sini ada pertama prasasti Telaga Batu tadi. Sudah itu prasasti Kedua Bukit. Kemudian satu lagi, semua barang-barang yang temu ke Belanda tidak bisa diambil, masih di Museum Nasional. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sekarang kita sudah ada bersama Bapak Agusti, Kepala UPTD Pengelolaan Sarana dan Objek Wisata. Luar biasa. Ini Monumen Perjuangan Rakyat ini kira-kira beroperasi sebagai museum itu dari tahun berapa, Pak? Berdirinya Monpera ini sebenarnya di sini tempat pusatnya Kota Palembang. Ibarat di titik nol nih Kota Palembang di sinilah. Jadi berdirinya Monpera ini untuk mengingatkan bahwa di Palembang pernah terjadi perang 5 hari 5 malam. Terbukti dengan adanya relief di sebelah kiri Monpera ini, relief perang 5 hari 5 malam, dan sebelah kanannya itu relief perjuangan tahun 45 itu. Jadi Monpera ini bentuknya unik sekali. Itu bunga melati kelopak 5. Ini tingginya 17 meter, 8 lantai dan 45 bidang dan sisi. Itu HUN RI 17845 itu. Di sini peletakan batu pertamanya pada tahun 1975 dan resminya pada tahun 88, 13 tahun jadi membuat ini. Kalau masalah bukanya, Pak, misalnya ada yang ingin berkunjung ke sini, itu bukanya setiap hari apa, Pak? Kalau kita buka terus, kecuali Lebaran. Nah, Lebaran pun kita Lebaran ketiga udah buka. Gitu. Setiap hari dari Sabtu Minggu juga buka. Jadi kita ini
Bukanya kita terima tamu jam 9 sampai jam setengah 4 lah gitu. Di sini kalau Wanto lihat ada yang namanya batu perunggu setengah badan itu Pak. Ada berapa kok Pak di sini? Patung perunggu setengah badan itu lebih kurang ada 15 itu. Sudah itu ada ini kan ada senjata-senjata Pak itu lukisan, ada mata uang itu. Peninggalan sejarahnya Pak, kira-kira di museum ini di Montpera ini ada berapa Pak? Kalau kita koleksi lebih kurang 300 koleksi itu seluruhnya sampai putu-putu itu lebih kurang seluruhnya 300 koleksi itu. Kriteria peninggalan sejarah yang harus dimasuk dalam Montpera ini apa baik Pak? Kita ini kan Montpera ini kan museum perjuangan. Jadi yang bisa masuk sini itu ya ala-ala perjuangan. Seluruh foto pun bisa masuk foto karena foto para pejuang saat itu kami ini disumbangkan dari masyarakat. Kalau yang untuk datang ke sini Pak dari anak-anak sekolah, masyarakat umum atau warga Palembang, kira-kira rame tidak Pak untuk datang ke sini mengetahui sejarah-sejarah yang ada di Montpera ini? Kalau kita nih ramenya itu kalau anak-anak sekolah libur itu rame, dan memang dari hari-hari ini kita menerima kunjungan rombongan, bahkan dari luar Sumsel ada kesini rombongan anak-anak sekolah gitu. SD, SMP, SMA itu Rp1.000, mahasiswa 2.000, umum 5.000, turis mancanegara 20.000 gitu. Untuk harapan Montpera ini ke depannya apa Pak? Sudah ada master plan-nya, akan rooftop di atas akan dibangun lebih indah lagi, tempat orang berfoto selfie, dan ada banyak, nanti ada taman bacaan di belakang itu. Nanti ke depan mudah-mudahan lebih bagus lagi. Iya. Nah, Mencek ada Jawa buat kalian. Ini program baru yang ada di Indosiar Sumatera Selatan. Jadi pokoknya ini produksi Bintang Production, kalian harus nonton. Nonton? Sudah tuh nonton apa lagi? Harus nonton ya. Kita ado gawe di sini, Hulu Kilir. Jadi kita akan keliling-keliling. Ado gawe dia. Ado gawe pokoknya. Pokoknya wong Palembang kalau ditanya pasti ado gawe. Kita lagi keliling-keliling ya. Kemana Be? Kemana Be? Ke luar negeri. Ke Kuning juga lagi. Ke tempat Mangsam lagi, ke Lahat, tempat Mang ke Beni, Tanjung Eri, Seri, pokoknya. Sundari. Ayo. Ayo, kata gawe.